Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ada perizinan SPP IRT pada OSS RBA. Jadi ada integrasi nih. Ngurusnya bagaimana ya? Saya sudah ngurus NIB nih, tapi kok berhenti? Nggak ada ininya. Sekarang ngurus ini lagi sudah di apa namanya lock oleh BKPM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar baik bahwa kami dengan Badan POM, dengan BKPM saat ini sedang mengintegrasikan SPP IRT dan OSS RBA. Kita harapkan sesegera mungkin ini bisa mulus ya ininya prosesnya, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan segera dapat masuk ke perizinan SPP IRT yang terintegrasi dengan OSS RBA. Nah, aplikasinya kami sudah kembangkan. Kemarin sudah dilakukan uji terhadap aplikasi ini. Aplikasi ini terdiri dari dua, yaitu aplikasi untuk pendaftaran dan pelaporan penerbitan, dan juga ada konsultasi online. Kemudian, kenapa konsultasi online? Bapak Ibu sekalian ingat ya tadi itu ada pemenuhan komitmen 3-6 bulan. Pada saat pemenuhan komitmen, barangkali Bapak Ibu sekalian perlu konsultasi. Bisa juga sebelumnya Bapak Ibu sekalian buka, lihat konsultasinya saja. Belum daftar, lihat konsultasinya saja, kemudian menanyakan sesuatu. Dipersilahkan. Jadi saat ini dalam proses integrasi OSS dan disosialisasikan segera. Sosialisasi pertama nanti tanggal 25 kami akan lakukan sosialisasi masih ke pemerintah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerbitannya menggunakan aplikasi SPP IRT sudah terintegrasi dengan OSS. Nih, sekarang ini uji coba akhir. Kalau uji coba akhir ini goal, maka insya Allah sesegera mungkin, moga-moga hari Senin sudah bisa digunakan ini. Nah, pada saat ini integrasi dilaksanakan, alur penerbitan SPP IRT-nya adalah caranya login dulu ke OSS RBA untuk mendapatkan NIB. Ya, NIB kan persyaratannya macam-macam itu termasuk NPWP dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memilih perizinan UMKU. UMKU-nya sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Jadi itu ada diklik, tinggal diklik. Kemudian pelaku usaha akan langsung terkoneksi dengan aplikasi SPP IRT. Nah, kemudian pelaku usaha diminta untuk mengisi data terkait pangan olahan dan mengunggah pernyataan komitmen tadi, yang 3 komitmen, dan rancangan labelnya seperti apa. Secara sistem, nomor PIRT akan tergenerate, dan kemudian secara otomatis berdasarkan pengisian dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi misalnya, produk saya kacang-kacangan, dia langsung otomatis masuk ke nomor tertentu. Nah, nomor PIRT oleh sistem akan dikirimkan ke OSS RBA menjadi lembar kedua pada sertifikat standar pernyataan mandiri, kemudian diberikan kepada pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam 1 hari sudah bisa keluar nih. Sertifikat standar ini ditembuskan ke Dinas Kesehatan dan DPM PTSP sebagai dasar pengawasan. Pengawasannya yaitu tadi untuk melihat komitmennya sudah dipenuhi belum dalam 3-6 bulan. Ini adalah alur penerbitan pada aplikasi SPP IRT. Jadi SPP IRT untuk pengajuannya, kalau NIB dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, NIB-nya harus diurus dulu. Kemudian langsung, nggak usah keluar dari sistem, langsung pengajuan SPP IRT begitu NIB-nya ada. Begitu NIB ada, maka masuk tadi di UMKU sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga,
Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi data pelaku usaha terdiri dari nama pelaku usahanya, nama usahanya, provinsi, kabupaten kotanya, alamat lengkapnya, NIB-nya nomor berapa, atau NIB-nya sudah masuk di situ otomatis. Nah, nomor KTP-nya, kemudian input data produknya, pilih jenis produk pangannya. Produk pangannya apa? Ya dari 15 itu. Oh, produk pangan saya jenisnya jenis 8 ya, diklik 8. Kemudian pilih nama produk pangannya, ada nama-nama produk pangannya di situ. Kemudian pilih jenis kemasannya. Saya pakai kemasan plastik kah? Saya pakai kemasan gelas? Saya pakai kemasan komposit dan seterusnya. Kemudian diminta untuk mengisikan komposisinya. Jadi komposisinya apa saja? Dari komposisi itu Bapak Ibu sekalian, apabila tidak sesuai, ada komposisi yang tidak sesuai, misalnya, oh ada BTP, tapi BTP-nya bukan BTP yang tidak punya batas maksimal, BTP-nya ada batas maksimal, ini harus MD nih. Nah, itu maka sistem akan menolak. Kemudian proses produksinya seperti apa? Itu ada di sana input data proses produksi, kemudian cara penyimpanannya bagaimana, masa simpannya, dan ini adalah produk yang kesekian untuk industri rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Misalnya, oh saya sudah memproduksi 7 produk dan sudah dapat SPP IRT. Ini adalah produk jenis produk ke-8, maka ditulis ke-8. Input label produk. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian input label produk apa saja yang di checklist. Ada checklistnya. Nama produknya apa? Ditulis di situ. Komposisinya bagaimana? Sudah ya. Berat bersihnya berapa? Ada halal enggak? Kalau ada halal dicantumkan. Nama dan alamat industri rumah tangga pangannya, tanggal dan kode produksi, maksudnya tanggal dan kode produksi itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian menanggali kode produksi seperti apa? Contoh tanggal dan kode produksi. Keterangan kadaluarsa, oh ini kadaluarsanya dalam waktu 3 bulan, 2 bulan. Kadaluarsanya dalam waktu 2 tahun misalnya begitu. Asal-usul bahan tertentu. Misalnya, kalau bahannya nggak ada nih, asal-usulnya bagaimana? Saya impornya dari sini, itu dimasukkan di situ. Informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi. Kemudian, keterangan lain yang berisikan keterangan yang dicantumkan pada label. Misalnya saja gambarnya dan seterusnya. Nah, upload rancangan label. Kemudian sistem akan menganalisis apakah SPP IRT bisa diterbitkan atau tidak. Kalau bisa diterbitkan maka langsung SPP terbit. Kalau tidak maka sistem akan menolak dengan rekomendasi mengurus izin edar ke Badan POM. Contohnya tadi, ketika ada komposisinya Bapak Ibu sekalian ada BTP yang mempunyai batas maksimal, maka dia akan masuk. Silakan mengurus ke Badan POM. Misalnya begitu. Kemudian ada cara penyimpanan, disimpan beku misalnya, maka akan masuk. Silakan diurus ke Badan POM. Misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi logik penolakannya misalnya penyimpanan dingin, penyimpanan beku, minuman langsung diminum, kemudian bukan kalau kalau serbuk kan boleh ya, minuman serbuk boleh, tapi ini sudah direstitusi dengan air. Oleh karena itu kalau sudah begitu ya masuk ke Badan POM. Masa simpannya kurang dari 7 hari, maka ininya penolakannya adalah tidak perlu izin edar. Kemudian tapi masih bisa. Kalau ini bukan penolakan, ada pilihan lagi. Anda masih ingin melanjutkan ke SPP IRT atau tidak perlu melanjutkan. Kalau kurang dari 7 hari ya. Kemudian jika keterangan labelnya kurang pada bagian yang mandatori akan tertolak dengan keterangan informasi yang dicantumkan label tidak lengkap.
Jadi silakan konsultasi ke Dinas Kesehatan atau Badan POM dan seterusnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, contoh hasil uji coba terbatas kemarin adalah seperti ini. Ini adalah uji coba terbatas, sudah bisa sudah ada halaman pertama, halaman kedua, sekarang tinggal melancarkan saja. Moga-moga dalam waktu dekat sangat lancar dan ini bisa langsung Bapak Ibu sekalian masuk ke OSS. Jadi sudah masuk kesimpulan, SPPIRT merupakan nama baru dari SPPIRT juga, tapi ininya beda. Singkatannya beda. Kalau tadinya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sekarang sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Kemudian yang kedua, objek perizinan adalah pangan olahan industri rumah tangga. Nah, industri rumah tangga ada syarat-syaratnya kan? Diproduksi di rumah tinggal, peralatannya manual sampai dengan semi otomatis, jenis-jenis pangannya ada di Peraturan Badan POM 22 tahun 2018. Nah, persyaratan SPPIRT sama dengan perizinan yang lama, kecuali alur dan waktu perizinan. Kalau tadinya 3 bulan, sekarang 1 hari. Tapi harus komitmennya dipenuhi dalam 3-6 bulan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemenuhan komitmen ini 3-6 bulan tadi diawasi oleh petugas pengawas. Petugas pengawasnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah integrasi aplikasi untuk SPPIRT dan sistem OSS masih berlangsung. Mohon sabar menunggu sedikit lagi, karena kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Investasi BKPM yang memang OSS ada di sana.